Selamat pagi anak-anak kelas 4. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Sehat, Bu. Sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa kita harus menerapkan protokol kesehatan di kala pandemi ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Desti. Hai anak-anak. Hai, Bu Desti. Halo, Ibu Hai, Desti. Bu Desti. Baik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu yaitu berdoa kepada Allah SWT. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan video yang tertera di layar. Silakan anak-anak duduk dengan tegak. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, adakah di antara kalian tidak hadir? Nihil, Bu. Nihil, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan membacakan kesepakatan terlebih dahulu untuk hari ini. Nah, yang pertama, saat Ibu menjelaskan materi, anak-anak harap memperhatikan Ibu. Yang kedua, jika Ibu sudah berbicara, anak-anak itu harap mematikan mikrofonnya. Yang ketiga, jika Ibu bertanya, kalian harus menjawab pertanyaan Ibu. Oke? Siap, Bu. Oke, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahukan materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Ibu akan tampilkan dulu ya di PPT ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum memasuki ke inti pelajaran, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan bagian lainnya. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi struktur akar, batang, daun, bunga, dan bagian lainnya. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan video. Harap anak-anak perhatikan terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak.
Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu video yang ingin Ibu tayangkan kepada kalian. Coba Ibu ingin bertanya lagi nih, barusan itu video tentang apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Saya, Ibu. Coba apa? Jadi tadi video yang Ibu tonton menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan, Bu. Pinter. Tepuk tangan. Nah, untuk mengenal lebih dalam lagi, Ibu akan menjelaskan nih apa aja sih pengertian serta fungsinya ya. Nah, yang pertama ini ada pengertian tumbuhan. Bisa dilihat anak-anak gambarnya tumbuhan itu seperti apa. Nah, apa sih tumbuhan itu? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Nah, selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, selanjutnya nih ada foto tumbuhan dengan bagian-bagiannya. Coba anak-anak perhatikan ya. Tuh, ada berapa sih? Coba Ibu mau tanya, ada berapa sih bagian-bagian yang ada di gambar ini? Ada 6, Ibu. Ada 6, Bu. Pinter. Nah, selanjutnya nih Ibu akan menjelaskan nih apa aja sih fungsi dari bagian-bagian tumbuhannya. Bisa dilihat ya anak-anak, harap diperhatikan ya. Nah, yang pertama ini nih, ada gambar, yang warna hijau itu ada gambar daun. Nah, fungsinya itu apa sih, Bu? Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Nah, daun ini terdiri dari tangkai dan helai daun. Nah, yang kedua itu ada namanya daging. Bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Nah, buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan itu biasanya disebut daging buah. Nah, yang ketiga ini ada namanya bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dan selanjutnya ada akar. Apa sih fungsi akar itu? Akar merupakan bagian tumbuhan yang bekerja menyerap nutrisi air dan unsur hara dalam tanah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, selanjutnya ini
Ada nih, ada dua lagi nih sisanya. Nah, yang keempat ini adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang ini juga berfungsi sebagai mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir ini ada biji. Nah, hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik, jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, biji berkeping satu disebut monokotil, dan biji berkeping dua disebut dikotil. Sudah bisa dimengerti nggak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham. Sudah, Bu. Sudah. Coba Ibu mau tanya ulang lagi nih. Ada berapa sih bagian-bagian yang Ibu sudah pelajari barusan? Ada 6, Bu. Ada 6, Bu. Coba ada yang mau menyebutkan apa aja bagian-bagiannya? Sebutkan namanya. Iya, boleh. Bu, Fadia, Bu. Oke, Fadia. Boleh sebutkan apa aja sih bagian-bagian yang sudah Ibu jelaskan barusan? Ada daun, batang, buah, biji, akar, dan Dan apa ayo? Ada yang bisa Bu. bantu? Pinter. Tepuk tangan untuk Fadia. Nah, tadi kan sudah nih pertanyaan pertama dijawab oleh Fadia. Nah, yang kedua Ibu ingin bertanya lagi nih. Coba, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat perkembangan dinamakan apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Saya, Bu. Coba Anissa, apa namanya? Yang sebagai perkembangbiakan itu bunga, Bu. Pinter. Tepuk tangan untuk Anissa. Nah, pertanyaan terakhir nih, coba Ibu ingin bertanya lagi. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Gampang nih, ayo ada yang tahu nggak? Ayo. Tadi ada yang memperhatikan nggak nih? Ya, Bu. Ibu. Ya. Coba siapa dulu nih? Siapa dulu? Sama boleh? Tempat untuk fotosintesis itu daun, Bu. Pinter. Tepuk tangan untuk Salma. Nah, selanjutnya ini kan anak-anak sudah mengerti ya, sudah memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Coba di sini masih ada yang kurang paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Apakah ada yang ingin bertanya kepada Ibu? Barangkali kalian mungkin ada yang kurang memahami, boleh ditanyakan kepada Ibu. Sebutkan namanya ya, agar Ibu bisa catat dan memberikan nilai. Siapa? Nama saya Rida Aulia, Ibu. Oke, Rida. Rida ingin bertanya apa? Jadi pertanyaan saya, kan tumbuhan itu sering disiram sama ibu-ibu setiap hari. Kenapa sih tumbuhan harus disiram dan harus mendapatkan air? Itu aja, Ibu. Oke. Kenapa ya tanaman harus disiram? Coba teman-teman ada yang mau jawab? Bagas Saya, yang Bu, jawab, mau Bagas? jawab, Bu. Oke, silakan Bagas. Jadi tanaman harus disiram karena dia membutuhkan air, Bu, untuk minum dan berkembang biak. Kalau nggak disiram air, nanti tanamannya mati, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bagas. Jadi, tanaman itu perlu air setiap hari. Karena kalau misalkan nggak diberikan air, dia bakal mati. Begitu, Rida, sudah jelas? Ya paham, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bagas. Oke, sama-sama. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi kepada Ibu? Saya, Ibu, saya mau bertanya. Boleh, Apa yang terjadi pada tumbuhan jika akarnya itu terganggu, Bu? Oh, apa yang terjadi pada tumbuhan jika akar terganggu? Kenapa ya? Apa yang terjadi ya? Ada yang mau jawab nggak nih kira-kira teman-teman di sini? Ada yang bersedia jawab nggak nih? Ada yang mau jawab? Oke, mungkin masih pada belum paham ya. Oke, Ibu akan jelaskan.
Jadi kalau misalkan tanaman itu akarnya terganggu, biasanya tanaman itu tidak dapat berdiri dengan tegak dan juga akan layu karena tidak dapat menyerap air. Kalau misalkan tumbuhannya sehat, akarnya tidak terganggu, pasti dia bisa berdiri dengan bagus, dengan indah. Kecuali kalau misalkan tanaman yang akar terganggu, dia pasti tidak bertumbuh dengan bentuk yang bagus. Biasanya itu kayak layu gitu ya, anak-anak ya. Bisa dilihat kan ya kalau misalkan tumbuhan sehat dan tumbuhannya tidak sehat. Begitu Adinda. Mau ngerti Adinda? Terima kasih, Bu. Oke. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak nih? Apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Bagus. Ibu berharap kalian benar-benar paham ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Dan kalian bisa nantinya bisa menjelaskan materi ini kepada keluarga ataupun teman di lingkungan kalian. Oke? Mungkin setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan Ibu akan memberikannya lewat WhatsApp group. Jadi habis ini anak-anak silahkan leave Zoom dan beralih ke WhatsApp group untuk Ibu untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Begitu paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, sebelum akhiri banget nih Ibu, ada yang ingin bertanya kepada kalian nih, kira-kira ada nggak sih ada yang memberikan apa aja sih kesimpulan yang didapat untuk hari ini? Atau juga boleh misalkan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan di hari ini. Ada yang memberikan kesimpulan? Tidak ada yang mau? Coba Ibu tunjuk aja ya. Boleh Fadia jelasin apa ya sih kesimpulan untuk materi hari ini? Baik, Bu. Jadi untuk materi hari ini tentang tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri. Bagian-bagian tumbuhan ada daun, akar, batang, bunga, buah, dan biji. Tiap bagian tumbuhan itu memiliki fungsi. Misalnya batang memiliki fungsi sebagai penyokong tumbuhan, bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, dan akar bagian tumbuhan yang bekerja untuk menyerap nutrisi air dan unsur hara yang berada di dalam tanah. Oke, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Fadia. Semoga Ibu berharap kalian terus mengingat apa materi yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, untuk pesan Ibu, kalian itu harus tetap semangat belajar di pandemi seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, sampai jumpa lagi besok di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Waalaikumsalam. Dari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Dadah, Ibu. wabarakatuh. Makasih. Bu.